Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik sehingga terus memperhatikan kami sampai hari ini. Saat ini kami rindu melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan hari ini, Engkau berbicara kepada kami. Kami menyerahkan renungan online ini dari permulaan sampai akhir kepadamu. Kiranya Engkau yang menguasai dan menuntunnya dengan luar biasa. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, renungan online hari ini didasari firman Tuhan dari Yeremia pasal 31 ayat 33 hingga 34 yang berbunyi demikian. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang membutuhkan hidup memiliki pengharapan. Tidak salah kita berharap keadaan membaik, keluarga dipulihkan, kesehatan dijaga, pekerjaan lancar, dan masa depan aman. Dan dengan berpengharapan mampu memberi seseorang alasan untuk bangun setiap pagi dan terus melangkah. Namun kenyataannya banyak pengharapan manusia berakhir dengan kekecewaan. Kita berharap pada orang tetapi orang bisa berubah. Kita berharap pada keadaan tetapi keadaan bisa berganti. Kita berharap pada kemampuan diri tetapi kemampuan kita terbatas. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Yeremia pasal 30 dan 31, terlihat bangsa Israel pada saat itu sedang berada dalam masa yang sulit. Mereka mengalami penderitaan, pembuangan, dan ketidakpastian. Di tengah keadaan itu, Tuhan tidak hanya menjanjikan perubahan situasi, tetapi memberikan pengharapan yang lebih dalam, yaitu pengharapan pada perjanjian. Tuhan berkata bahwa Ia akan mengadakan perjanjian baru. Ia akan menaruh firman-Nya di dalam hati umat-Nya, mengampuni dosa mereka dan menjadikan mereka milik-Nya. Dan jelas pengharapan ini tidak berdiri di atas kekuatan manusia, melainkan di atas firman Allah dan kesetiaannya. Dan pengharapan demikian merupakan pengharapan yang sejati. Saudara-saudara, sadarkah kita perjanjian manusia biasanya selalu bisa dilanggar, tetapi perjanjian Allah jelas tidak pernah gagal. Ya, janji Allah memang tidak berubah oleh keadaan, waktu, atau kelemahan kita. Karena itu pengharapan yang berasal dari Allah adalah pengharapan yang aman, dapat dipercaya, dan tidak mengecewakan. Saudara-saudara, akhirnya melalui Yesus Kristus, perjanjian baru itu jelas digenapi. Dan kita tidak hanya menerima janji tentang masa depan, tetapi juga hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Dosa diampuni, hati diperbaharui, dan kita memiliki kepastian bahwa Allah menyertai kita hari ini dan sampai kekekalan. Saudara-saudara, mungkin saat ini ada harapan yang sedang pudar dalam hidup kita. Namun janganlah kita biarkan kekecewaan membuat kita berhenti berharap. Arahkan terus pengharapan kita kepada Allah yang setia. Dan ingatlah, ketika pengharapan kita tertanam dalam perjanjian Allah, maka kita memiliki dasar pengharapan yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara, periksalah sumber pengharapan kita hari ini. Apakah kita lebih bergantung pada manusia, uang, keadaan, atau pada Tuhan?
Dan peganglah selalu janji firman Allah setiap hari di hidup kita. Serta datanglah kepada Allah dengan jujur, sampaikan kekecewaan dan ketakutan kita. Lalu percayakanlah masa depan kita kepadanya. Akhir kata, hiduplah sebagai umat Allah. Tunjukkanlah ketaatan, kesetiaan, dan hati yang mau dibentuk oleh firman Allah. Dan terus berkata, aku memiliki pengharapan sebab Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu melalui renungan online hari ini. Tolong kami agar bisa hidup sebagai umat-Mu yang memiliki pengharapan penuh kepadamu dan hidup selalu taat, setia kepadamu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.